Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisan Ulaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang kisah luar biasa dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah sosok Nabi yang dikenal atas ketulusan dan kesabaran luar biasa dalam menjalani kehidupan penuh ujian serta keteguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel di Palestina. Beliau lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Nabi Zakaria memiliki peran penting dalam sejarah agama Islam. Nabi Zakaria berasal dari Bani Israel dan merupakan keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau hidup dalam masyarakat yang sedang mengalami banyak kemunduran moral dan keimanan serta mulai jauh dari ajaran tauhid. Pemilihan Nabi Zakaria oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi memiliki makna tersendiri. Beliau adalah salah satu dari 25 nabi yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Beberapa nabi lain yang berasal dari kaum Bani Israel meliputi Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Salah satu hal yang membuat kisah Nabi Zakaria istimewa adalah dipilih menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat usianya sudah senja, tepatnya pada usia 90 tahun. Ialah salah satu mukjizat Nabi Zakaria yang membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang bagi Allah untuk memilih hambanya sebagai Rasul. Meskipun kisah kecil Nabi Zakaria tidak jelas dalam Al-Quran, kita tahu bahwa beliau bekerja sebagai seorang tukang kayu. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis, Rasulullah SAW menyatakan, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Zakaria hidup sederhana dan menjalani profesinya yang jauh dari kata kemewahan. Nabi Zakaria alaihissalam adalah sosok yang sangat perhatian dan setia kepada keluarganya, terutama kepada istrinya. Istrinya yang dikenal sebagai Al-Yashbi binti Fakud adalah seorang perempuan yang sangat salehah dan setia mendampingi Nabi Zakaria dalam kehidupan yang penuh kesederhanaan. Salah satu peran penting Nabi Zakaria adalah merawat Maryam, ibunda Nabi Isa. Nabi Zakaria dan istrinya dengan penuh kasih sayang menjaga dan mendidik Maryam sejak kecil. Mereka bahkan membangun mihrab khusus untuk Maryam, yaitu di Baitul Maqdis, yang merupakan tempat ibadah warisan dari Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria dan istrinya merawat Maryam dengan penuh kasih sayang, meskipun Maryam bukanlah anak kandung mereka. Dalam perjalanan berdakwahnya, Nabi Zakaria fokus untuk mengajak kaum Bani Israel untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Meskipun berhadapan dengan kesulitan, Nabi Zakaria dikenal sebagai seorang nabi yang lembut dalam berdakwah, dan ia dihormati oleh kaumnya. Meski usianya yang sudah sangat tua, Nabi Zakaria belum dikaruniai seorang anak. Kondisi ini tentu membuat hati beliau sedih
namun beliau tidak pernah putus asa. Nabi Zakaria sangat mendambakan seorang putra yang dapat melanjutkan perjuangan dakwahnya, yang akan menjaga nilai-nilai kebenaran dan meneruskan tauhid di tengah kaumnya. Beliau kemudian memanjatkan doa dengan penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tercatat dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 4. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulang belulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Quran Surah Maryam ayat 4. Beliau mengakui kelemahannya dan berharap akan karunia Allah meski kondisinya tampak mustahil. Doa Nabi Zakaria alaihissalam ini menunjukkan keyakinan beliau bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doa mereka, dan mukjizatnya ialah Allah berikan kepada Nabi Zakaria adalah memperoleh seorang anak, yaitu Nabi Yahya, meskipun usia mereka sudah sangat tua dan istrinya mandul. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa mereka dan kelahiran Nabi Yahya adalah mukjizat yang mengagumkan. Pada suatu hari, malaikat Jibril membawa kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwa ia akan memiliki seorang putranya adalah Yahya. Nabi Zakaria awalnya terkejut dan meminta tanda dari Allah. Sebagai tanda, Allah memerintahkan Nabi Zakaria untuk tidak berbicara dengan manusia selama 3 malam. Selama periode ini, Nabi Zakaria hanya berkomunikasi dengan manusia melalui isyarat. Doa Nabi Zakaria yang penuh ketulusan menjadi salah satu pelajaran penting yang dapat kita petik dari kisahnya. Allah mengabulkan doanya dan memberinya seorang anak yang saleh, Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai anak yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan sangat menjaga kehormatan dirinya. Nabi Yahya alaihissalam kelak menjadi seorang nabi yang mengikuti jejak ayahnya. Sayangnya, kisah hidup Nabi Zakaria juga mengandung unsur sedih. Putranya Nabi Yahya meninggal terlebih dahulu sebelum Nabi Zakaria. Nabi Yahya dibunuh atas perintah Raja Herodes, yang merupakan penguasa Bani Israel yang zalim. Nabi Zakaria juga menghadapi ancaman dari Raja Herodes dan akhirnya mencari perlindungan di sebuah pohon. Sayangnya, orang-orang yang mencari Nabi Zakaria diberitahu oleh iblis tentang tempat persembunyian beliau, dan akhirnya Nabi Zakaria meninggal dunia. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam adalah teladan dari keteguhan hati, ketulusan dalam beribadah, dan keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nabi Zakaria, kita belajar bahwa keikhlasan, doa, dan kesabaran akan selalu membawa berkah dan jawaban yang luar biasa dari Allah. Bahkan ketika situasi tampak tidak memungkinkan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah hidup Nabi Zakaria alaihissalam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah berdoa dengan yakin, bersabar dalam ujian, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang tulus beriman kepadanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.